worth it. You can have this feeling anytime you choose. COVID-19 itu berbahaya. Kenapa? Berbahaya karena yang pertama adalah tingkat penularan atau transmisinya itu lebih tinggi dibandingkan penyebab epidemi sebelumnya, yaitu ada SARS-CoV dan MERS-CoV yang sudah terjadi sebelumnya, di mana tingkat reproduksi number-nya bisa 4-6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan MERS sama SARS-CoV yang sebelumnya cuma sekitar 1-2. Kemudian yang kedua adalah penyebarannya yang begitu cepat ya, karena tadi tingkat transmisi yang begitu luas sehingga menyebabkan pandemi, bukan lagi epidemi. Kalau pandemi itu artinya sudah sampai hampir seluruh negara di dunia, lebih dari 210 negara yang sudah terjangkit, dan termasuk Indonesia sudah 34 provinsi. Kemudian tingkat kematiannya juga lebih tinggi dibandingkan SARS-CoV, tapi walaupun masih lebih rendah daripada MERS-CoV. Nah, di Indonesia memang tingkat kematian di dunia ini saat ini di global lebih turun daripada awal, di sekitar 8%, sekarang sudah sekitar 4-5%. Apakah anak-anak termasuk kategori rentan tertular COVID-19? Ya, termasuk kategori rentan. Karena apa? Kategori rentan ada dua, yaitu anak dan terutama adalah lansia dan ya lagi manusia dewasa usia produktif. Karena apa? Karena anak-anak ini adalah apalagi resiko terhadap orang tua atau keluarga serumah yang punya tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga tingkat resiko penularannya lebih tinggi. Sebanyak apa kasus yang terjadi pada anak? Seberapa besar kasus di anak? Nah ini, jadi kalau di dunia kurang lebih sekitar 2%, 2-3%, tergantung negara mana dan penelitian yang mana yang mengeluarkan. Nah untuk di Indonesia sendiri sekitar 1% ya, sekitar 1% tingkat kematiannya, dan angka pengidap COVID-nya sekitar 8% di usia 0 sampai 17 tahun, karena di data dari Gugus sampai pengelompokan interval 17 tahun. Kalau untuk tanda dan gejala COVID pada anak seperti apa ya dok? Ya, gejala dan tanda COVID-19 pada anak sebenarnya hampir sama dengan dewasa. Cuman yang perlu diketahui adalah faktor risiko transmisinya atau penularannya itu pada anak lebih banyak. Ada jurnal mengatakan 80% itu dari kluster family, artinya resiko dari orang tua atau keluarga di rumahnya. Untuk gejala hampir sama, cuman pada anak memang cenderung lebih ringan, bahkan ada yang tanpa gejala. Untuk gejala COVID-19 hampir sama, gejala infeksi saluran pernafasan, ada demam atau riwayat demam, kemudian batuknya cenderung kering, kemudian ada sulit bernafas atau sesak nafas, kemudian nyeri telan. Bahkan juga ada yang memiliki gejala seperti gejala saluran pencernaan, diare, muntah, nyeri perut. Nah itu yang terjadi untuk anak-anak. Nah untuk yang bayi itu akan berbeda lagi gejalanya. Kalau dampak terburuk dari COVID-19 yang bisa terjadi pada anak seperti apa? Dampak terburuk yang jelas kematian ya, kematian pada anak itu lebih resikonya terutama pada golongan usia 1 tahun pertama ya. 1 tahun pertama itu tingkat kematiannya di kita sekitar 1%. Sebenarnya 1% kalau dilihat angkanya itu sangat kecil, tapi dibandingkan dengan negara lain, Eropa, kemudian Cina, itu tingkat kematiannya cuma rendah, sekitar 0,01%. Artinya kita itu sebenarnya 10 kali lebih tinggi untuk tingkat kematian COVID pada anak atau bayi, dan terutama lebih banyak di usia 1 tahun pertama kematiannya. Dari kasus-kasus yang sudah terjadi, bagaimana bisa tertular COVID-19? Menularnya dari anak ke anak ataukah dari dewasa ke anak? Oh iya, jadi untuk penularan tadi seperti sudah saya sebutkan, ada jurnal yang mengatakan bahwa anak yang mengidap COVID-19 atau COVID-19 itu lebih banyak, 80% lebih itu karena cluster family, artinya dari keluarga yang serumah, terutama yang orang dewasa yang memiliki resiko atau rentan terhadap COVID-19, mobilitas yang tinggi, kemudian tenaga kesehatan yang merawat COVID-19. Jadi lebih ke
walaupun ada sekitar 10% yang itu tanpa kluster family, mungkin dia karena aktivitas sempat di luar kemudian dia tertular oleh orang lain.